Halo Sobat Easy Stock, kita mau bahas analisa fundamental. Ini kalau kita lihat di daftar ini, ada 10 saham di LQ45 yang dianggap paling murah berdasarkan dua valuasi yang sering dipakai secara umum ya, price to book value dan price earning ratio. Nah, kita cari dua saham yang ada di kategori dua ini, yang di price book value sama di PE ratio kan. Apa? Yaitu Tekim sama Medco, yaitu pabrik Ciwi Kimia sama Medco. Kalau di PI ratio Tekim ada nomor 7, 5,52. Kalau Medco ada di urutan 10, 7,45. Kalau menurut PI ratio ini kalau di bawah 10 masih dibilang murah kan. Kalau price to book value itu di bawah 1 yang masih dibilang murah. Medco itu ada di urutan ke-8, 0,85, Tekim di urutan ke-6, 0,74. Oke ya. Ini kita mau lihat berdasarkan bukunya Benjamin Graham, Security Analysis dan Intelligent Investor. Nah, dari dua buku ini Anda sudah bisa memperoleh formulasi-formulasinya Benjamin Graham yang sudah jadi, yaitu di Easy Stock. Easy Stock itu sudah menampilkan nilai wajar tertinggi dan terendah dan dibandingkan dengan harga pasarnya. Itu over value atau under value. Itu udah ada, Anda bisa download di Google Play Store. Oke. Kita sekarang mau buka laporan keuangan ya. Laporan keuangannya pertama Medco. Medco Q1 ya, artinya 31 Maret. Nah, kalau perhitungannya Warren Buffett atau Benjamin Graham itu kalau Q4 kan 3 bulan ya, itu harus disetahunkan. Oke, sebagai perhitungan. Nah, oke, kita lihat nomor 1 ada nih kan dalam US dollar ya. Jumlah aset lancar 1,5 miliar, dan itu yang saya kuningkan, pajak dibayar di muka dan beban dibayar di muka, itu hanya catatan akuntansi. Itu harus dihilangkan dari situ. Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya itu sebesar 160 juta juga harus dikurangin. Karena itu akan kemungkinan besar itu dijaminkan untuk bank garansi proyek. Oke. Nah, kita nggak lihat lagi ini. Itu kalau utang jangka pendek, jangka panjang iya. Dan kalau kita lihat di profit and loss, kita lihat di sini nih. Laba setelah pajak 96 juta. Nah, tetapi lihat di sini ada bagian laba dari entity asosiasi atau joint venture ya. Jadi perusahaan joint venture yang berada di luar emiten Medco itu tidak kita perhitungkan. Kenapa? Karena kan kita menghitung harga saham atau nilai wajar sahamnya Medco, bukan anak perusahaannya Medco, bukan joint venture-nya Medco. Nah, nggak bisa. Kalau divisi oke, karena dia terkonsolidasi. Nah, lain sama kebijakannya grup company konglomerat seperti Astra International atau katakan apa ya, United Tractor, dia punya grup sendiri kan, itu terkonsolidasi. Kalau ini tidak terkonsolidasi karena dicatat akuntansinya bagian laba dari perusahaan yang di luar perusahaan. Oke, terus kita lihat ada nggak dia bayar dividen. Ada nih bayar dividen ya, oke. Ada angkanya ada di situ. Nah, sekarang kita lihat perolehan aktiva tetap 2,2 juta dolar. Ini adalah belanja modal atau capex. Oke, sekarang kita lihat. Nah, kita harus lihat long form-nya ya. Kalau di short form nggak lihat di sini. Karena di sini ada non performing loan apa enggak nih. Anda harus lihat di sini. Ada nggak? Ada non performing loan. Telah jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai. Impair, past due and impair. Itu 6,2 juta dolar. Oke. Sekarang kita lihat daftar aktiva tetap. Nah, ini daftar aktiva tetap ya. Kita lihat. Nah, ini di bawah ini 1,8 itu adalah penyusutan
Dan ini sama ya biaya, belanja modal 2,2,94 tapi di sini ada aset dalam pembangunan. Jadi netnya itu adalah 65.000. Oke, terus kita lihat ada nggak di breakdown daripada, nah ini breakdown daripada profit and loss ya, breakdown biaya. Ini ada nih penyisian kerugian kredit ekspektasian 126.000. Yang lain nggak ada ya. Oke. Sekarang kalau kita lihat perhitungan Medco dari Easy Stock akan seperti ini. Sorry. Dan ini revenue growth ini ya kita prediksi sendiri ya. Anda bisa pakai feeling Anda berapa, Anda mau lihat dia tinggi karena dia punya growth ya di ini ya. Nah, di apa kita lihat di situ government bond. Anda harus nyari di sini nih government bond. Nih 10 tenor 10 tahun ya. Kalau Anda lihat itu apa growth itu bisa lihat di sini. Crude oil-nya naik kan? Atau dia punya Medco kan punya crude sama natural gas. Natural gasnya gimana? Kayaknya naik juga tuh. Trennya naik terus kan? Nah, jadi dia punya dua, ada crude oil, ada natural gas lah, pastinya kan begitu. Oke, sekarang kita lihat Medco tadi. Ya, kita lihat intrinsic value-nya nih, ini udah di ini ya, udah di setahunkan kan. 1.125 sedangkan harganya 585 berarti 2 kali lipat ya upside-nya. Tetapi jangan senang dulu, itu ada intrinsic value terendahnya kok minus 3.700. Itu dari mana? Nah, kita lihat di sini. Kalau net current asset-nya 20 triliun, 20,5 triliun, kan dia nggak akan bisa nutup utang jangka pendeknya yang 22,6 triliun. Jadi ada negatif sekitar 2 triliun lebih. Iya kan? Defisit itu. Kalau dia suruh nutup yang utang jangka panjang, yang negatifnya bisa 62 triliun. Nah, sedangkan free cash flow-nya ini, nah, kenapa free cash flow-nya jauh lebih di bawah net income-nya yang 5,5, ini cuma 3 triliun. Karena tadi kan ada biaya-biaya pendapatan dari joint venture. Itu karena kita hilangkan di situ. Karena kita cari yang core bisnisnya daripada Medco. Makanya kan hasilnya sekian gitu. Oke, kemudian kita cari ini ya apa Cuy Kimia. Laporan Cuy Kimia. Tapi sebelumnya kita lihat akibat daripada resiko dinilai intrinsik terendah. Ini Medco akan begini harganya. Fluktuatif. Naik, turun, naik, turun, naik, turun. Itu adalah ini kemungkinan besar, saya belum ungkap ya, tapi di laporan keuangan tahun lalu itu lebih jelek. Kalau nggak percaya ini, kita bisa tunjukkan laporan keuangan yang nah, ini Q4 ya. Ini dia minus semua. Karena lebih jelek terus terang aja Q4. Q1 tahun 2022 ini bagus tapi tidak cukup bagus. Tidak cukup bagus sih, maka harganya tuh begini-begini. Kenapa dia naik? Karena ada yang ini nih. Nih, ini yang mendukungnya nih. Tren daripada si crude oil atau si oil and gas. Inilah yang menyebabkan dia naik turun. Oke. Nah, ini kan Asia uptrend nih. Oke, kita sekarang lihat Ciwi Kimia. Ciwi Kimia, oke. Kita lihat net current asset. Nah, nih. Dalam US dollar ribuan ya. Uang muka dan pajak dibayar di muka ini harus kurangi dari total aktiva lancarnya. Oke. Kita lihat nih di sini kita lihat laba netonya 74 miliar dolar ya, berarti kan juta dolar, 74 juta dolar. Nah, di situ kita harus kurangin bagian laba dari joint venture. Lumayan nih ke gerusnya nih. Ini kan jadi tinggal berapa nih? 69 jadi cuma 5 juta dolar kan? Nah,
Karena kita cari core bisnisnya, core performance-nya. Nah, performance ini apa perolehan akhir tetapnya juga 1,8 juta ya. Terus kita lihat ada nggak di sini kalau nggak salah nggak bayar dividen ya. Kita lihat ada nggak non performing loan-nya? Nggak ada ya, kosong ya. Non performing kosong. Kita lihat aktiva tetap. Nah, ini juga nih, biaya perolehan tadi 1,8 tapi harus dikurangi aset dan pengerjaan 1,7 juta. Jadi semuanya cuma $89.000 capex-nya. Dia nggak melakukan capex sebetulnya, netnya ya. Tapi dia melakukan aset dan pembangunan. Oke, kita lihat breakdown daripada biaya. Nggak ada tuh. Oke, kita lihat kalau begini, kita lihat hasilnya Ciwi Kimia. Nah, hasilnya gini nih. Nilai intrinsic value-nya 4.000, tapi harga sekarang udah 6.300, kemahalan kan? Tapi ada downside 2.000 minus 2.000. Kenapa? Kita lihat di sini. Kalau net current asetnya 9,6 triliun, dia bisa nutup ya. Nutupnya kira-kira setengah triliun positif ya, atau surplus net working capital ya. Tetapi kalau suruh nutup yang 9,3 triliun utang jangka panjang ya, dia akan negatifnya parah banget gitu, bisa 10 triliun lebih. Nah, kita lihat free cash flow-nya. Kenapa free cash flow-nya? Tadi kan net income-nya dikurangin dari joint venture. Makanya jauh banget free cash flow-nya. Meskipun capital expenditure-nya cuma 5 miliar, kecil kan. Nah, depresiasinya lebih gede jauh. Di sinilah. Nah, makanya dari hasil itu kita lihat nih apa fluktuasi harganya si Ciwi Kimia kayak apa. Nah, makanya turun terus kan. Kenapa? Dia kan nggak ada sentimen positif dari harga komoditas. Komoditas kertas kan nggak ada, pulp nggak ada, kayu. Oh, mungkin di sini ada kayu ya komoditas ya. Ada, bisa jadi di sini ada. Ada nggak kayu di sini? Mungkin ada di sini. Corn milk, lumber. Nih ada lumber. Kan dia bahannya dari kayu. Lumber gimana? Turun habis. Lihat nih, turun kan? Berarti sama kan dan pergerakannya sama yang ini kan? Nih turun habis. Sama kan trennya, downtrend. Dan kalau dilihat dari di sini yang disebut P-nya murah, hati-hati Anda pakai ini. Ini bahaya kalau Anda nggak bisa masuk ke analisanya seperti modelnya Benjamin Graham. Ini akan kejebak di sini Anda. Murah-murah apanya? Risiko tinggi di situ. Oke, para pemirsa, kita sudahkan dulu. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan.